Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Astriani dengan NIM 1062310. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai alasan pembenar, pemaaf, dan penghapusan tuntutan. Alasan pembenar dalam hukum pidana. 1. Pengertian alasan pembenar. Alasan pembenar adalah sebuah konsep dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk membenarkan tindakan yang tidak dilihat dari sudut pandang biasa dianggap sebagai tidak pidana. Salah satu contoh paling umum dari alasan pembenar adalah pembelaan diri. Dalam situasi ini di mana seseorang dihadapkan pada ancaman fisik yang nyata, mereka memiliki hak untuk mempertahankan diri, bahkan jika tindakan tersebut mengakibatkan cedera atau kematian kepada pihak lain. Alasan pembenar juga dapat mencakup keadaan darurat seperti saat seseorang harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan jiwa orang lain atau dirinya sendiri dari ancaman yang tidak dapat dihindari. 2. Alasan hukum. Dasar hukum alasan pembenar. Di Indonesia, alasan pembenar diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Dasar Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam pasal 49 sampai dengan pasal 51. Pasal-pasal ini mengatur berbagai kondisi yang memungkinkan seseorang untuk tidak dianggap bersalah atas tindakan yang dilakukan, selama tindakan tersebut memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh hukum. Selain itu, dalam praktiknya penegakan hukum terkait alasan pembenar seringkali memerlukan pertimbangan yang cermat dari pihak pengadilan. Pengadilan harus mampu mengevaluasi bukti dan saksi yang ada, serta mempertimbangkan semua faktor yang relevan sebelum memutuskan apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku dapat dibenarkan. 3. Contoh kasus. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus yang melibatkan pembelaan diri, pelaku mungkin menghadapi situasi di mana mereka diserang dengan senjata tajam. Jika pelakunya menggunakan senjata api untuk membela diri, pengadilan harus mengevaluasi apakah penggunaan kekuatan tersebut wajar dan proporsional. Pengadilan akan melihat apakah pelaku memiliki pilihan lain untuk melindungi diri yang lebih tidak mematikan, atau apakah mereka benar-benar berada dalam situasi yang mengharuskan mereka untuk menggunakan senjata api. B. Alasan pemaaf dalam hukum pidana. 1. Pengertian alasan pemaaf. Alasan pemaaf dalam hukum pidana merujuk pada kondisi di mana tindakan yang dilakukan oleh seseorang diakui sebagai tindakan kriminal, tetapi pelaku tidak dapat dipidana karena keadaan tertentu yang mempengaruhi kapasitas mental atau moral mereka saat melakukan tindakan tersebut. Berbeda dengan alasan pembenar di mana tindakan tersebut dianggap tidak bersalah, alasan pemaaf mengakui kesalahan tetapi memberi dispensasi dari hukuman berdasarkan kondisi pelaku. 2. Dasar hukum alasan pemaaf. Dasar hukum untuk alasan pemaaf diatur dalam KUHP, yang mencakup sebagai kondisi yang dapat mempengaruhi tanggung jawab pidana seseorang. Beberapa ketentuan dalam KUHP memberikan kerangka bagi pengadilan untuk mengevaluasi apakah pelaku dapat dibebaskan dari tuntutan pidana berdasarkan keadaan yang mempengaruhi kapasitas mental atau moral mereka. 3. Contoh kasus. Contoh lainnya adalah kasus di mana pelaku mengalami gangguan mental saat melakukan tindakan pidana. Dalam kasus ini, pelaku mungkin menunjukkan gejala psikologis yang jelas, seperti halusinasi atau ketidakmampuan untuk membedakan antara benar dan salah. Pengadilan akan melakukan penilaian psikologis untuk menentukan apakah kondisi mental pelaku mempengaruhi keputusan mereka saat melakukan tindakan tersebut. Jika terbukti, pelaku dapat dibebaskan dari tuntutan pidana atau diberikan penanganan rehabilitasi yang lebih sesuai. C. Penghapusan tuntutan dalam hukum pidana. 1. Pengertian penghapusan tuntutan adalah mekanisme dalam hukum pidana di mana tuntutan hukum terhadap seseorang dihapuskan atau diberhentikan berdasarkan kondisi tertentu, meskipun tindakan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Penghapusan tuntutan ini memberikan ruang bagi individu untuk tidak diadili atau dipidana.
meskipun mereka secara teknis telah melakukan tindakan kriminal. Hal ini biasanya dilakukan untuk mencapai keadilan dan pemulihan dalam konteks tertentu. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.